Pemirsa, momen Ramadan biasanya identik dengan kenaikan permintaan aneka produk konsumsi, mulai dari makanan, minuman, hingga fashion di tanah air. Dan selain itu, tingginya permintaan tersebut juga dialami oleh produk halal buatan anak bangsa. Bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu bagi pelaku usaha, terutama dalam meningkatkan produksi dan omset dari produk-produk yang mereka pasarkan di tanah air. Sebab di bulan yang penuh berkah ini, para produsen dan pedagang bisa mendapatkan angka produksi dan penjualan yang meningkat signifikan. Terlebih pada tahun 2023 ini, kondisi perekonomian nasional sudah mulai pulih pasca pandemi COVID-19, sehingga banyak masyarakat yang mulai berani membelanjakan uang mereka untuk membeli aneka produk konsumsi, mulai dari makanan dan minuman hingga fashion, termasuk produk halal yang akan digunakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Ramadan juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk melatih sikap selektif dalam memilih produk halal. Salah satunya memastikan apakah produk tersebut telah berlabel halal atau belum. Apalagi saat ini sebagian besar pegawai sudah mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Dana THR ini biasanya selalu digunakan untuk keperluan persiapan perjalanan mudik ke kampung halaman dan kebutuhan rumah tangga. Tren berbelanja yang meningkat setelah THR ini tentu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan menawarkan berbagai produk bertemakan Ramadan, berkolaborasi dengan brand Islami, dan menggunakan iklan yang lebih efektif, di mana pakaian menjadi barang utama yang dibeli saat Ramadan, diikuti peralatan ibadah dan sepatu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terus melakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab penerapan sertifikasi halal akan berlaku sepenuhnya mulai tahun 2024 mendatang. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terus berupaya melakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal atas produk-produk halal yang dipasarkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal sudah harus dimiliki oleh produsen produk halal pada tahun 2024. Selain itu, upaya sosialisasi ditempuh dalam rangka menyukseskan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dan bukan hanya di Jakarta, kampanye juga digelar di lebih dari 1.000 titik di seluruh kota dan kabupaten Indonesia. Seluruh pelaku usaha seperti makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diminta untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2023. Adapun pelaku usaha mikro kecil akan diberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis untuk 1 juta sertifikat halal. Kita sudah 3 tahun lebih ya, sejak 17 Oktober 2019 melakukan sosialisasi, melakukan publikasi, edukasi, literasi, bahkan fasilitasi untuk sertifikasi halal gratis ya, khusus fasilitasi untuk UMK. Itu supaya pesan regulasi kita itu sampai kepada masyarakat. Nah, karena ini waktunya sudah mepet, tinggal 1,5 tahun lagi kewajiban bersertifikat halal ini berlaku. Khawatir ada yang belum pernah dengar, belum tahu, belum apa, nanti jangan sampai kalau udah ada penegakan hukum, oh kami belum tahu, kami belum, informasinya belum sampai apa-apa. Maka kita melakukan kampanye secara masif di seluruh Indonesia. Di 1.000 titik secara serangan darat ya, teritorial. Itu kita lakukan secara serentak di 1.116 titik. Sementara itu, program kampanye kewajiban sertifikasi halal ini juga mendapatkan rekor muri sebagai kampanye mandatori halal yang dilaksanakan secara serempak pada 1.000 titik lokasi kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Dandi Bernadi, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, momen Ramadan, dongkrak produksi produk halal, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aman Suparman. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Selamat pagi, Pak Aman. Ya, selamat pagi, Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Pak Aman. Langsung saja diupdate nih, bagaimana sih kondisi dari industri produk halal khususnya di Indonesia saat ini. Karena kita tahu Indonesia juga sedang gencar menggiatkan produk-produk halal di Indonesia. Silakan. Baik, alhamdulillah tahun 2023 ini seiring pemulihan ekonomi nasional, meskipun dibayang-bayangi dengan kondisi resesi global, tapi alhamdulillah tahun 2023 ini khususnya kami
produsen produk halal ini sudah mengalami perbaikan atau kemajuan dibanding 2023. Mohon maaf, dibanding 2022. Jadi ini mungkin dengan diakhirinya status pandemi sama pemerintah di akhir tahun. Jadi alhamdulillah mulai 2023 ini kita sudah mulai tumbuh gitu. Oke, dan seberapa besar sih permintaan dari produk halal di momen Ramadan seperti tahun ini? Kalau Anda katakan tahun ini mungkin bisa lebih kencang lagi begitu, dan seperti apa kenaikannya? Baik, seperti kita ketahui, momen bulan Ramadan ini momen yang bagus buat produk-produk halal. Oke. Terutama mungkin konsumsi makanan dan minuman seperti daging, telur, sayuran yang notabene permintaannya meningkat gitu. Baik. Dan mungkin satu lagi produk fashion ya, menjelang Ramadan ini biasanya para produsen sudah menyiapkan kapasitas produksinya itu ditingkatin untuk memenuhi kebutuhan Ramadan khususnya buat lebaran Pak Pras gitu. Nah, kira-kira yang mendominasi Anda katakan tadi makanan dan minuman, kemudian fashion. Seberapa besar sih kalau kita lihat dari sisi persentase kenaikan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya begitu atau sebelumnya? Mungkin kalau untuk makanan tidak besar ya, cuma 2 kali. Yang Oke. signifikan itu di produk fashion, Pak. Karena menjelang Ramadan itu biasanya industri fashion itu biasanya meningkatnya 5 kali, Pak. Bahkan Wow. ada yang 10 kali gitu. Karena kan kayak busana muslim, sajadah, mukena, itu produk yang memang 1 tahun sekali ramainya, Pak Pras gitu. Dan angka penjualannya sendiri lebih banyak disebar di wilayah-wilayah kota atau cukup merata nih di Indonesia juga? Secara umum cukup merata ya, apalagi sekarang dengan adanya akselerasi digital gitu. Jadi Betul. alhamdulillah kita lihat di pasar-pasar mungkin Tanah Abang, pasar-pasar yang sifatnya offline itu sudah mulai penuh, Pak. Tapi kita Oke. tidak bisa pungkiri bahwa efek pandemi ini sebagian besar masyarakat itu sudah beralih ke online, Pak. Itu dalam memenuhi kebutuhannya. Itu bisa dilihat dari data mungkin kurang lebih 5 marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu penjualannya meningkat Pak di Ramadan ini. Artinya Oke. meskipun sudah pandeminya berakhir, habit atau kebiasaan orang membeli produk itu sudah bergeser sebagian ke online gitu. Di samping offline alhamdulillah kita sudah mulai ramai lagi gitu Pak Pras. Nah, Anda melihat dengan adanya potensi secara digital tadi penjualan dan juga offline ini bagaimana bisa dikombinasikan untuk bisa meningkatkan kinerja, produktivitas maupun juga angka penjualannya pada saat momen Ramadan? Ya, artinya ini tantangan buat para pengusaha ya, khususnya produsen produk halal, Iya. bahwa sekarang zamannya sudah berubah. Oke. Artinya berbeda dengan kondisi pada saat COVID maupun sebelum COVID. Jadi hampir mayoritas pengusaha itu melakukan strategi ataupun aktivitasnya hybrid, Pak. Jadi Oke. ibaratnya ada offline to online maupun online to offline. Jadi dua-duanya nggak bisa dibiarkan. Ini harus dibaca sebagai sebuah data keseluruhan yang terintegrasi gitu. Kalau kita bicara mengenai peningkatan produktivitas lah dari produk-produk halal ini, baik makanan minuman, kemudian juga fashion. Bahan bakunya sendiri bagaimana? Karena kan sempat beberapa waktu lalu untuk produk-produk tekstil dan produk tekstil lainnya juga terkendala dengan bahan baku. Dan apakah ini sudah aman terkendali begitu? Ya, secara umum mungkin kita tidak bisa generalisasi ya. Iya. Ada beberapa produk yang memang sudah pulih untuk suplainya ya. Kayak tekstil mungkin bahan bakunya udah mulai bagus lagi. Oke. Tapi mungkin untuk produk makanan dan minuman itu terjadi hampir tiap tahun. Ada supply demand gitu. Jadi pada saat demandnya meningkat, supply-nya agak berkurang karena mungkin tidak bisa mengantisipasi tahun ini seberapa banyak akan mengalami peningkatan gitu Pak. Jadi kita memang beberapa anggota kita khususnya di produk Mamin itu ada beberapa produk yang masih kekurangan Pak. Mungkin karena meningkatnya permintaan ya, dan Oke. harganya tentu ada kenaikan gitu. Nah, itu dia kalau bicara mengenai harga, seberapa tinggi juga sih kenaikan yang diberikan kepada konsumen kita dari produk-produk Ya. halal ini? Ya, secara umum memang variatif. Kenaikan yang cukup tinggi itu di makanan minuman, Pak. Oke. Seperti di telur, daging, sayur, dan lain-lain ya, maupun barang jadinya. Tapi untuk tekstil sendiri, ini memang agak sedikit ada penyesuaian. Karena mungkin secara umum daya beli kita di Indonesia itu belum pulih ya. Oke. Masih dibayangi sama resesi global, sehingga kita sebagai produsen belum terlalu berani menaikkan harga terlalu signifikan, Pak. Mungkin kita cuma penyesuaian dari ongkos yang naik saja. Gitu. Oke, berapa sih kalau boleh tahu begitu dengan adanya penyesuaian harga yang Anda katakan ini juga masih tetap terjangkau kantong konsumen Indonesia? Ya, betul. Jadi ini yang saya sampaikan tadi di awal, Ya. ini ada anomali di online, Pak. Jadi secara umum kan kalau di offline itu bisa diukur ya, kenaikannya ada yang 20%, 10%, Oke. 30%, tapi di online itu kan banyak orang yang promo, Pak. Gitu. Jadi sehingga
kenaikannya itu jadi tidak terlihat gitu, karena banyak mungkin ada Oh, diskon, ada promo itu. Nah, iya, makanya iya. kita harus lebih jeli melihat kondisi pasar saat ini dengan adanya fenomena online ini, Pak. Gitu. Baik, tapi dengan daya beli sendiri, Anda melihat sudah cukup normal saat ini bagi masyarakat dalam artian mereka ya sudah seperti tahun-tahun sebelum pandemi begitu dalam membelanjakan dana mereka? Umum kita ada peningkatan yang cukup signifikan ya Hmm, momen Ramadan ini, tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi tentu belum pulih, Pak. Secara oke. umum kondisi makro kita memang daya beli masyarakat Hmm, itu belum pulih seperti sebelum pandemi. Tapi kalau dibandingin masa pandemi, tentu setahun ya. ini kita ada peningkatan yang cukup signifikan, Pak. Gitu. Orang sudah mau apa? Hmm, Berani spending ya, artinya belanja ke mall, ya, ya. belanja istilahnya ke kantor dan lain-lain gitu, Pak. Gitu. Baik, Indonesia juga akan menjadikan produk-produk halal kita ini menjadi salah satu fokus ya industri halal dunia begitu. Dan Anda melihat potensinya bagaimana Pak Aman selaku ya pelaku juga begitu kan kalau kita lihat dari produk halalnya. Ya, saya lihat secara global produk halal ini Hmm, mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya Pak ya. Artinya oke. dengan edukasi dan kebutuhan produk ini luar biasa, apalagi khusus di Indonesia. Hmm, Indonesia punya visi tahun 2024 itu menjadi pemain global yang terkemuka di bidang halal, Pak. betul. Sehingga dengan adanya Undang-Undang BPJPH, Indonesia punya visi 2024, edukasinya dari BPJPH dan stakeholder lain itu cukup masif, Pak. Hmm, Sehingga awareness orang terhadap produk halal itu alhamdulillah saya lihat di masyarakat sudah mulai tinggi. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang dilakukan sama BPJPH dengan entitas lain ya, kayak misalkan di supermarket ada namanya Halip, Pak. Kita bisa oke. lihat orang bisa Hmm, melihat status halal tuh cuma dengan men-scan, Mbak, gitu. Itu kerjasama IHLC dengan BPJPH. Menurut saya hmm. ini upaya yang luar biasa ya, edukasi maupun literasi yang sangat bagus terhadap masyarakat tentang pentingnya industri halal. Bukan sekedar undang-undang ya, Iya. tapi ada edukasi yang cukup bagus gitu, Pak. Gitu. Oke, tadi sudah disampaikan juga ada paket pengantar begitu. Memang cukup masif ya. Memang menghadapi tahun 2024 begitu sehingga Ya, pada saat itu betul. berlaku nanti ada ya punishment juga yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Nah, kesiapan dari pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk mereka ini benar-benar halal dari sisi produksinya, peralatan yang digunakan begitu Pak Aman. Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan konsumen makanan dan minuman halal di dunia itu seperti apa posisi Indonesia. Ini data tahun 2020, kita lihat Indonesia menempati posisi pertama dengan nilai sekitar 135 miliar dolar Amerika. Menyusul berikutnya ada Bangladesh 113 miliar dolar, Mesir 111 miliar dolar, Pakistan dan juga Nigeria. Ini data dari State of the Global Islamic Economy Report. Berikutnya kita akan lihat dari sisi skor indeks makanan halal tahun 2020 sampai dengan 2021. Kita lihat Malaysia menempati posisi tertinggi 209,8 poin. Kemudian ada Singapura di posisi kedua 125,2 poin. Uni Emirat Arab 104,4 poin, kemudian Indonesia berarti berada di posisi keempat ini 71,5 poin. Menyusul selanjutnya ada Turki, Iran dan juga Pakistan di 54,7 poin untuk skor indeks makanan halalnya. Berikutnya, langkah inisiatif dan juga fokus dari percepatan menuju produsen halal dunia ini dari KNEKS ada beberapa strategi yang akan dilakukan, beberapa langkah diantaranya pembiayaan yang akan menjadi fokus, kemudian sertifikasi, ini juga terkait dengan sertifikasi halal tentunya, ekspor dan impor dari produk-produk halal itu akan seperti apa, zona kuliner halal, aman dan sehat ini juga menjadi salah satu yang akan dikembangkan. Kemudian ada pusat data ekonomi syariah begitu. Ini mungkin menjadi salah satu pusat data yang dinantikan banyak orang dan juga ada riset halal di Indonesia. Baik, beberapa data yang akan kita langsung bahas bersama dengan Bapak Aman Suparman. Ya, Pak Aman, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Nah, kalau kita lihat dari konsumen makanan dan minuman produk halal, tadi sudah disampaikan datanya Indonesia menempati posisi tertinggi nih, 135 miliar dolar Amerika. Meskipun data terakhir di tahun 2020, kemudian skor indeks makanan halalnya Indonesia justru di posisi keempat. Apa yang bisa Anda cermati dengan data-data ini, Pak Aman? Ya. Kalau menurut kami di APPHI, ini sebuah paradoks, Pak. Hmm, Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, itu menjadi konsumen terbesar di dunia betul. dengan 130 miliar US dollar. Tapi
kalau kita lihat tadi skor ya, indeks terhadap produk halal, Indonesia masih menempati posisi keempat. Masih kalah dibanding Malaysia, bahkan negara kecil sekelas Singapura gitu ya, dan Baik. Uni Emirat. Saya pikir ini perlunya sebuah ekosistem ataupun terintegrasi, Pak. Jadi kalau kita bicara industri halal, tidak lepas daripada sistem ekonomi syariah itu sendiri, yaitu Oke. ada keuangan syariah Hmm. dan industri halal. Nah, saya pikir keuangan syariah itu belum mensupport industri halalnya, Pak. Gitu. Oke. Sehingga industri halal ini kurang berkembang karena kurang supportnya dari keuangan syariah, khususnya bank-bank syariah yang ada di Indonesia, gitu, Pak. Oke, tapi memang sejauh ini yang dirasakan teman-teman pelaku ataupun produsen dari produk halal sendiri, apakah dari sisi pembiayaannya, Pak Aman, dan bagaimana juga dengan aksesibilitas, kemudian kemudahan-kemudahan yang didapatkan, apakah berbeda dibandingkan dengan bank-bank konvensional umumnya? Ya, sampai saat ini belum ada perlakuan khusus atau insentif khusus terhadap industri halal. Oke. Perbankan masih sebatas di portofolio keuangannya, Hmm. intinya secara syariah itu masih diperbankan. Belum ada insentif, belum ada produk yang spesial untuk mendongkrak industri halal. Ini PR kita bersama, Oke. bahwa pada saat Indonesia ingin menjadi produsen utama di tingkat global, tentu harus ada integrasi ataupun ekosistem yang lebih bagus gitu, Pak. Oh. Itu sih saya pikir gitu Oke, kan oke. poinnya. Baik, tapi kan cetak biru dan lain-lain sudah banyak begitu yang dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah roadmap terkait dengan bahwa Indonesia akan menjadi benar-benar pusat industri halal dunia loh. Ini tidak lama lagi begitu. Apakah perlu dikencangkan lagi nih integrasi tadi dari sisi pembiayaan, insentif ataupun lebih kepada mungkin komitmen pemerintah untuk perkembangan industri halalnya sendiri, Pak Aman? Ya, betul Pak Pras. Butuh political will dari pemangku kebijakan untuk mendukung industri halal ini. Jadi bukan sekedar jargon pingin jadi nomor satu, tapi mungkin kebijakannya belum mensupport gitu. Oke. Ini saya kritisi misalkan sertifikasi, alhamdulillah sekarang mungkin BPJPH lebih realistis ya. Targetnya 1 juta dan saya yakin ini insya Allah kecapai ya Pak ya. Baik. Dengan adanya 39 LPH, sudah ada PPH dan lain-lain dibanding tahun kemarin. Oke. Mentargetkan 10 juta, cuma chipnya di angka 300.000 sekian. Nah, harapannya kita bisa belajar dari tahun 2022 Iya, bahwa ekosistem itu butuh untuk membuat industri halal itu lebih berkembang. Secara regulasi sudah ada, Pak. Justru kami, mohon maaf, dunia usaha itu ketakutan. Pemerintah sudah men-state bahwa 2024 ini Mamin itu menjadi wajib industri halal. Kita harus edukasi lebih lengkap bahwa yang wajib itu baru makanan dan minuman. Tentu produk fashion, kosmetik itu tahun 2026. Oke. Tentu ada juga mungkin kimia tertentu yang 2029 bahkan 2034. Nah, harapannya kita memang sosialisasinya lebih gencar lagi karena kekhawatiran kami Pak, khususnya yang mikro dan kecil, berapa banyak UMK di Indonesia? Puluhan juta. Sedangkan yang sudah tersertifikasi baru 1 juta lebih, Pak. Iya, iya. Dengan adanya undang-undang wajib ini, ada kekhawatiran pedagang-pedagang kecil itu nanti dipermasalahkan secara hukum ataupun mungkin diperiksa, padahal mungkin kesiapan pemerintah juga belum bisa mensupport sertifikasi secara lebih masif gitu kan gitu. Jadi Oke. itu PR utama Pak, gimana kepentingan dunia usaha ini dilindungi sama pemerintah. Pada Baik. saat undang-undang itu wajib diterapkan tentu ada sanksi Pak Pras. Nah gimana nih yang belum gitu? Kalau kesalahannya di masyarakat nggak mau mensertifikatkan, oke. Iya. Tapi ini kan kesiapan dari pemerintah sendiri untuk mensertifikasi, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman sendiri sudah sejauh mana pergerakan mungkin dari asosiasi sendiri untuk bagaimana mengajak anggota-anggotanya untuk ayo kita buru-buru melakukan sertifikasi. Apakah memang prosesnya lama atau bagaimana? Kan tadi sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan juga oleh pemerintah untuk sertifikasi halalnya sendiri, Pak Aman. Nah, ini yang kita inginkan dari dunia usaha itu konsistensi, Pak. Hmm. Jadi jangan sampai disosialisasinya baik, pelaksanaan di lapangannya yang nggak sesuai yang disampaikan, Pak. Oke. Dari mulai masalah biaya, dari mulai masalah prosedur, lead time, dan lain-lain. Kami mengalami kendala di sana, Pak. Misalkan contoh, Iya. biaya yang disampaikan sama pemerintah misalkan sekian rupiah, tapi di lapangan faktanya mungkin nggak seperti itu, gitu. Jauh lebih besar. Tentunya ini PR bersama, pengawasan terhadap badan ini penting, Pak, di pemerintah. Supaya memastikan Oke. program yang bagus ini terlaksana dengan baik. Jangan sekedar sosialisasinya bagus, jargonnya bagus, tapi di lapangannya masih butuh perbaikan-perbaikan gitu, Pak. Gitu. Oke, untuk UMKM khususnya mikro sendiri apakah memang ada biaya atau digratiskan sih, Pak? Jadi ada dua, Pak. Hmm. Sertifikasi itu ada yang reguler, itu untuk UMB, menengah dan besar. Oke. Itu biayanya di atas 20 juta, Pak.
22-an lah, 21 sekian. Oke. UMK nggak mungkin mengakses itu, Pak. Gitu. Nah, sekarang kita punya program namanya Sehati kan. Iya. Pemerintah itu programnya bagus, Pak. 1 juta sehati. Itu untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, judulnya gratis, tapi pelaksanaan di lapangan masih ada yang harus mengeluarkan sejumlah uang. Gitu. Mungkin di biayanya 600.000 sekian, tapi pelaksanaannya LPH jadinya 1 juta sekian. Nah, itu mungkin kita butuhnya pengawasan, Pak. Gitu. Karena tanpa pengawasan kita nggak mungkin melaksanakan ini dengan betul, Pak. Gitu. Jadi di samping asosiasi atau masyarakat menjadi istilahnya pengawas buat pemerintah, tentu harus ada lembaga yang mengawasi dan memastikan dana sekecil dana apapun buat pemerintah harus diawasi, Pak. Karena ini harus tepat sasaran lah. Karena kita 1 tahun lagi nih waktunya, gitu kan. Itu dia. Dan ini sudah dilaporkan sama teman-teman, Pak Aman? Saya di Kadin, di APPHI selalu menyampaikan baik langsung maupun lewat KNKS, Pak. Permasalahan di dunia usaha kita sampaikan, bahkan permasalahan antara transisi aturan maupun sosialisasi kita selalu sampaikan. Karena kalau sendiri-sendiri mungkin agak susah diakomodir, Pak. Kita lewat asosiasi, kebetulan saya juga di Kadin ya, di BES Kadin. Kita sampaikan juga FGD, diskusi, tapi yang lebih kita butuhkan itu sebenarnya eksekusi, Pak. Gitu. Gimana kebijakan yang sudah bagus ini dipastikan terlaksana dengan bagus, gitu. Baik, Pak Aman, yang menarik setelah kita tahu sertifikasinya masih ada yang jalan begitu ya, dalam artian masih berjalan untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Lantas bagaimana? Apakah berdampak terkait dengan produktivitasnya sendiri terhadap produk-produk halal yang diproduksi dan juga akan dipasarkan ke masyarakat? Tentu ini sangat berpengaruh besar, Pak. Satu, di sisi lain dari segi waktu dan biaya ini menjadi cost dan yang harus diperhitungkan. Tapi secara nilai tambah, ini menjadi nilai tambah buat konsumen. Contoh misalkan, makanan minuman yang sudah tersertifikasi tentu akan mempunyai nilai tambah di mata konsumen. Seperti daging yang disembelihnya sudah bagus, yang diprosesnya sudah bagus, itu menjadi nilai tambah tersendiri gitu. Jadi ini menurut saya momentum ini yang harus dijaga. Antusiasme masyarakat terhadap produk halal ini harus didorong dengan regulasi yang sangat membantu dan mendorong industri halal ini supaya terus berkembang, Pak. Gitu. Baik, Anda melihat momen Ramadan tahun ini juga bisa menjadi booster tidak sih untuk kita meningkatkan sertifikasinya, kemudian nanti akan memberikan rasa nyaman lagi dan aman tentunya dalam operasional dan produksi dari teman-teman pelaku UMKM khususnya yang memproduksi produk-produk halal. Betul, jadi momen Ramadan ini harus kita jadikan momen yang sangat baik ya. Soalnya secara umum, secara spiritual masyarakat Indonesia itu di Ramadan itu naik, Pak. Gitu. Jadi yang dulu nggak peduli halal mungkin kepeduliannya meningkat ya, ingin mengkonsumsi produk halal, kayak passion aja. Mungkin kalau di bulan biasa, kebutuhan passion muslim atau passion halal mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi di Ramadan ini tentu meningkat, Pak. Seiring tadi tingkat spiritualitas masyarakat Indonesia yang meningkat pada saat Ramadan. Ini momentum yang sangat bagus sekali, Pak. Baik, ini momentum untuk meningkatkan kinerja produksi dan juga penjualan, tapi di satu sisi masih ada pekerjaan rumah yang juga harus dituntaskan, begitu ya. Baik, Pak Aman, terima kasih banyak dan semoga tahun ini juga ada segera solusi ya yang diberikan, kemudian win-win solution, duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyelesaikan bahwa produk halal ini memang menjadi concern bersama, begitu. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan, Pak Aman, dan sampai berjumpa kembali. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.